Oke, sekarang tiba waktunya kita bahas pembiayaan. Rumah ini berukuran 5 kali 8 meter ukuran rumahnya, kemudian ukuran lahannya ini berukuran 5 kali 14 meter ya. Oke, jadi ini masih ada space lahan kosong di area depan 5 meter dan di area belakangnya 1 meter. Pertama, untuk pembiayaan kita bahas dari yang paling bawah, tentunya ada pondasi ya. Berapa sih pondasi kayak gini perkiraan biayanya? Oke, tentu pondasi sangat berkaitan dengan tata ruang ya. Beda rumah, beda bentuk tata ruang, beda pula pembiayaannya. Untuk rumah yang ini biaya galian sudah termasuk pondasi juga, yaitu sudah termasuk pasangan batu, sudah termasuk cakar ayam, sudah termasuk galian ya. Itu biayanya di 15 jutaan ya untuk ukuran segini dengan tata ruang kayak gini. Kemudian yang kedua, kita hitung biaya pembetonan. Pembetonan ini mencakup dari beton slope ya. Sudah tidak termasuk beton cakar ayam lagi, tapi sudah beton slope, kemudian ke atas beton kolom, kemudian ke atas lagi beton balok, kemudian masih ke atas lagi beton kolom lagi, dan sampai beton ring tembok paling ujung atas. Ini sudah termasuk beton daknya ya, dak lantai. Sudah termasuk biaya begestingnya juga, pembesian, dan tentu semen, material lainnya juga. Ini biayanya di kisaran 67 jutaan ya. Ini yang paling mahal memang karena dia adalah struktur bangunan utama ya. Kemudian biaya selanjutnya yang kita bahas adalah biaya dinding dan komponennya. Komponen dinding itu sudah termasuk plaster, termasuk acian, dan termasuk plamir juga cat. Ini komponen kedua, struktur kedua ya. Jadi ini bukan penopang pertama, bukan, cuman ini komponen pembantu struktur dan komponen pengikat ya. Biayanya di kisaran 48 jutaan ya. Tentu ini tergantung juga bentuk tata ruangnya, banyak sedikitnya sekat pada rumah itu beda-beda juga ya, beda rumah, beda estimasi tentunya ya. Oke, kemudian pondasi sudah, beton sudah, dinding sudah. Selanjutnya kita pilih yang besar-besar dulu aja ya, yaitu biaya atap. Oke, untuk atap ini, atap pada rumah ini rangkanya kita gunakan Gavalum karena dia atap panggang P aja, secara struktur lebih ringan, apalagi ditambah bahan atapnya bukan genteng atau non genteng ya. Untuk bahan atap sendiri kita pakai bitumen ya. Ini bahan atap yang masih jarang dipakai, cuman ini menurut saya pribadi ini recommended karena dia lebih tahan panas, nggak bising saat hujan ya. Kalau harga memang di atas Gavalum ya. Jika kalian berminat dengan atap bitumen ini, saya sudah taruh linknya di deskripsi di bawah. Harganya sekitar 200 ribuan untuk panjang 2 meter ya.
lebarnya sekitar 90 sentian. Ini tentu lebih mahal daripada Cavalum. Untuk biaya atap ini dengan ukuran segini, dengan bentuk atap panggang P kayak gini, biayanya di kisaran 30 jutaan ya. Oke. Kemudian ada atap kedua, yaitu atap transparan pada sisi tengah-tengah bangunan ya. Oke, untuk atap transparan ini kita pakai rangka hulu, kemudian kita gunakan penutupnya solar tuf ya. Oke, solar tuf ini memang paling mahal ya di antara jenis atap transparan karena dia tebal, kaku, jadi kalau ada angin nggak gluduk-gluduk ya, nggak goyang-goyang gitu ya. Ini mahal, per meternya ini di kisaran 500 ribuan, itu yang biasa. Yang bagus lebih mahal lagi ya. Untuk atap tengah ini yang transparan ini estimasi biayanya di kisaran 15 jutaan ya. Oke, seperti itu. Kemudian atap sudah. Sekarang kita bahas biaya lantai ya. Oke. Untuk lantai pada rumah ini sebagian besar kita gunakan SPC ya. Bukan lagi vinil tapi kita gunakan SPC. Kenapa kita pilih SPC? Karena SPC itu lebih kaku daripada vinil ya. Dia kaku, keras, jadi kalau lama nggak lepas sendiri ya. Meskipun vinil itu kalau lama yang lepas-lepas itu salah teknis ya, itu salah teknis pengerjaannya. Kalau pengerjaannya benar, berapapun usianya dia masih tetap nempel dengan baik ya. Oke, tapi untuk lantai SPC ini lebih bagus lagi karena dia udah nggak mengandalkan pada lem ya. Vinil tadi lebih mengandalkan pada lem. Kalau SPC ini lem hanya pembantu aja, karena dia lebih bisa berdiri sendiri, dia sistemnya saling mengikat gitu ya. Ini harganya di atas vinil tentunya, di harga 300 ribuan. Linknya sudah ada di deskripsi, jika kalian berminat bisa kunjungi linknya ya. Untuk biaya lantai SPC ini ukuran rumah segini di kisaran 30 jutaan. Kemudian selanjutnya kita bahas biaya perpipaan ya. Untuk perpipaan kita tidak usah kita detailkan ya, karena ini yang tahu orang lapangan ya. Untuk perpipaan biayanya 6 jutaan. Kemudian instalasi listrik pada rumah ini biayanya 5 jutaan. Berikutnya plafon ya. Oke, untuk plafon ini biayanya nggak terlalu gede, di kisaran 17 jutaan. Selanjutnya untuk biaya pintu jendela ya. Oke, pintu jendela pada rumah ini ada dua tipe ya. Yang luar tadi, yang pintu jendela utama, kita gunakan pintu jendela berbahan aluminium tapi memiliki motif kayu ya. Ini untuk mengejar estetika, karena untuk link pintu jendela aluminium bermotif kayu ini sudah ada linknya di deskripsi jika kalian berminat. Jika kalian pengen bangun rumah udah nggak usah cari kesana kesini, cukup kalian cek deskripsi di bawah aja untuk mencukupi kebutuhan rumah kalian ya. Oke, itu tadi perkiraan biaya yang bisa kita bahas. Memang belum semua, kita belum ngomongin merek catnya, kita belum ngomongin finishing lantai karpotnya, kita belum ngomongin batu alam yang ada di ruang tengah tadi. Tapi setidaknya sudah 80% kita bahas pada pembiayaan tadi. Dan jika ditotal semua dari apa yang sudah saya utarakan tadi, rumah dengan ukuran 5x8 meter dengan 3 kamar 2 lantai sebagian, estimasi biayanya di kisaran 280 jutaan. Tentu ini tadi kita belum ngomongin karpot dan pagar ya. Oke, mungkin ini bisa jadi bahan referensi bagi teman-teman yang pengen ngebangun rumah. Dan jangan lupa bagi yang merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa kasih like-nya, subscribe bagi yang belum, share ke teman-teman kalian biar kita bisa sama-sama nambah manfaat, dan jangan lupa tinggalin jejak kalian di kolom komentar.
Oke, untuk next video kalian pilih kita bahas rumah di bawah 100 atau di atas 100, tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.